Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama saya Bu Erna. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, anak-anak, masih ingat pada video kemarin tentang ciri-ciri makhluk hidup? Jika kalian masih lupa, sini akan saya terangkan kembali. Pada gambar ini, ada cicak, ikan, dan manusia. Makhluk hidup itu dapat bergerak dengan cara yang berbeda. Seperti halnya manusia. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan menggunakan sirip. Cicak merayap di dinding. Nah, di sini adalah ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Selanjutnya, bernapas. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Yang pertama, manusia bernapas dengan paru-paru. Yang kedua, ikan bernapas dengan insang. Yang ketiga, kecoak bernapas dengan trakea. Nah, apakah tumbuhan juga bernapas, anak-anak? Jawabannya adalah ya, tumbuhan bernapas dengan stomata, karena tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Sekarang, ciri makhluk hidup yang ketiga. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Nah, seperti kita contohkan, anak-anak waktu kelas 1, berat badannya bertambah tidak saat kelas 3 sekarang? Nah, tentu berat badan kalian bertambah kan, beserta ukuran tinggi badan kalian. Nah, itu artinya kalian mengalami pertumbuhan. Nah, pada waktu masih TK, mungkin kalian belum bisa membaca. Nah, sekarang sudah kelas 3, kalian sudah bisa membaca. Nah, artinya kalian mengalami perkembangan. Selanjutnya, makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup juga berbeda-beda, anak-anak. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Berkembang biak adalah menambah keturunan. Contohnya, misalnya ibu kalian melahirkan kalian. Artinya, ibu kalian dapat berkembang biak dengan cara melahirkan. Maka dari itu, anak-anak, kalian harus menghormati kedua orang tua, terutama ibu yang susah payah melahirkan kita. Selanjutnya, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan, untuk sumber energi. Jika kita tidak makan, maka kita akan merasakan lemas atau letih, ya. Jadi, ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan dan air. Selanjutnya, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan juga berbeda-beda. Di sini kita dapat melihat, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang silau, maka dengan spontan kita akan menutup mata kita. Kemudian daun putri malu akan mengantukkan daunnya jika disentuh. Begitu juga buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Begitu juga dengan hewan landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Itulah
ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita temukan pada teks tadi yaitu bergerak, bernapas, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Ya. Nah, ini kita dapat membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya nomor 1 bergerak. Itu cicak bergerak dengan cara merayap. Yang kedua bernapas. Ikan bernapas menggunakan ingsan. 3. Tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup memiliki ciri tumbuh dan berkembang biak. Yang keempat, membutuhkan makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan air. Yang kelima, peka terhadap rangsangan. Ciri makhluk hidup yaitu salah satunya peka terhadap rangsangan. Ingat ya anak-anak, dalam membuat kalimat jangan lupa awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Ya, seperti inilah contohnya anak-anak cara membuat kalimat dari beberapa kosakata. Nah, anak-anak, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Jadi, kita harus bersyukur karena telah diberikan kenikmatan dan kesehatan. Nah, bersyukur itu termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, anak-anak. Nah, di sini lambang sila pertama Pancasila yaitu bintang. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, makna lambang bintang pada sila pertama Pancasila yaitu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini ada perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu yang pertama bersyukur kepada Tuhan, yang kedua beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, yang ketiga menghormati perbedaan agama. Sekian dari saya ya anak-anak, semoga bermanfaat. Selamat belajar di rumah ya. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas dari Bu Erna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.